Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memoir yang paling legendaris adalah yang ditulis oleh Prapanca yang berbentuk Kakawin Negara Kertagama. Jadi Kakawin Negara Kertagama ini adalah karya sastra, ya, sehingga memang bukanlah eh, memoir dalam arti yang modern, ya, tapi ini memoir dalam arti yang tradisional. Tapi itu menunjukkan bahwa Prapanca adalah seorang yang bukan, ya, jadi bukan orang sembarangan, karena pada masanya ia sudah bisa menulis karya seperti itu, dan memang dalam sejarah tidak ada pengikutnya, ya. Jadi Prapanca dalam membuat memoir itu sungguh, ya, mungkin dia seorang pelopor, ya, atau perintis, sehingga dari masa itu tidak ada yang mengikuti jejaknya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Negara Kertagama ini suatu memoir yang luar biasa karena mencatat banyak hal, ya, dari segi-segi atau aspek-aspek kehidupan pada zaman Majapahit. Jadi contohnya misalnya tata kota. Jadi tata kota Majapahit itu diuraikan di dalam Negara Kertagama. Jadi selalu ada ungkapan kota yang bersabuk parit, ya, dan juga dengan tembok batu bata yang tinggi, gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk, ya, kota atau pura, ya, bukan pura, itu berarti suatu kota mesti harus dikelilingi atau ada tembok keliling yang memisahkan antara kota dan bukan, gitu ya, atau katakanlah sekitarnya. Nah, di samping itu Negara Kertagama juga menggambarkan sistem birokrasi. Jadi sistem birokrasinya sangat jelas, ya, dari raja, kemudian raja didampingi oleh Dewan Nawa Prabu atau Sabta Prabu, ya. Jadi sebagai penasihat-penasihatnya adalah uh, ayah dan ibunda raja, kemudian ada mertua laki-laki dan perempuan, kemudian juga ada saudara perempuan, ya, ada yang sekandung, ada yang sepupu. Nah, sehingga jumlahnya ada 7, ya, Dewan Sabta Prabu, dan raja juga masuk di dalamnya. Nah, kemudian ada ditambah kemudian dengan suami-suami dari saudara sepupu perempuan Hayam Buruk, gitu ya. Jadi Hayam Buruk juga masuk, sehingga nanti ada 7, sehingga dikatakan Dewan Sabta Prabu. Nah, kemudian setelah saudara-saudara perempuannya itu bersuamikan, ya, maka suami-suami mereka juga masuk Dewan Nawa Prabu, ya. Jadi Pahum Narendra itu istilah yang disebutkan itu. Nah, kemudian raja mempunyai pejabat di bawahnya, yaitu yang disebut Mahamantri Katrini. Mahamantri Katrini itu 3 orang Mahamantri, ya, itu Mahamantri Ihino, Mahamantri Ihalu, Mahamantri Isirikan. Nah, Mahamantri Katrini ini adalah penghubung antara raja dengan pejabat yang disebut sebagai tanda pakirakiran, ya, atau para tanda. Nah, para tanda ini intinya berjumlah 5 orang, sehingga dikatakan Panca Ring Wilwatikta. Jadi 5 pejabat ini adalah merupakan kabinet kerajaan yang menjadi pelaksana perintah-perintah raja. Jadi perintah raja diturunkan kepada Mahamantri Katrini. Mahamantri Katrini kemudian memerintahkan kembali kepada para tanda itu, ya, yang disebut Pancaring Wilwatikta, yaitu Patih Hamangkubumi,
kemudian ada Temung, ya, Temenggung, kemudian Rangga, ya. Jadi Patih, Hamengkubumi, ya, kemudian Temung, Rangga, Temenggung, ya. Jadi ada 5 ya. Patih, Hamengkubumi, Temung, Rangga, Temenggung, ya, yang satu, tapi yang jelas memang 5 ya. Jadi para tanda pakirakiran, ya. Jadi pejabat itu 5 ya, sebagai pelaksana pemerintahan di ibu kota Majapahit. Nah, kemudian itu juga ada perjalanan, ya, kisah perjalanan. Jadi Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan di Jawa Timur dengan mengelilingi, ya, ke Jawa Timur, berkeliling, kemudian mendatangi bangunan-bangunan candi, ya, dari zaman Majapahit. Nah, kemudian juga raja kelihatannya melakukan ziarah, ya, kepada leluhurnya. Nah, jadi perjalanan ini sebenarnya merupakan suatu memoirs juga yang menarik gitu. Hanya saja memoirsnya ini dalam bentuk karya filologis gitu ya, yang tentu saja perlakuannya harus berbeda dengan memoir yang ada pada zaman yang lebih modern. Nah, tetapi yang jelas bahwa Negara Kertagama adalah suatu karya yang unik gitu ya, karena berbicara mengenai serba-serbi hal ihwal mengenai Kerajaan Majapahit, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.